Oke, kembali lagi di video aku. Kenalin, aku Kadek Bella Puspita Dewi, NIM 1717051257. Aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Bali, yakni Universitas Pendidikan Ganesha. Aku ngambil jurusan akuntansi program S1. Nah, langsung aja, tujuan aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir, yakni ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi yang dihapus sendiri oleh Bu Nilo Gede Kusuma Dewi. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang teori akuntansi dengan submateri teori akuntansi positif, perataan laba, dan manajemen laba. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku nanti langsung masuk ke slide yang berikutnya. A few moments later. Oke, di sini aku bakal jelasin tentang teori akuntansi positif, perataan laba, dan manajemen laba. Yang mana sumber penggunaan atau sumber yang aku pakai dalam pembuatan mind mapping beserta yang aku jelasin, aku ambil di buku teori akuntansi yang dibuat oleh Bu Nilo Gede Kusuma Dewi. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku langsung masuk ke materi. Materi di sini akan dibagi ke 3 subbab. Yang pertama adalah teori akuntansi positif, yang kedua adalah perataan laba, dan yang ketiga adalah manajemen laba. Yang pertama itu adalah teori akuntansi positif, yang mana teori ini merupakan salah satu teori yang digunakan untuk memecahkan suatu proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, serta pengetahuan tentang akuntansi, yang mana keputusan atau kebijakan akuntansi ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang masa akan datang. Kemudian, teori akuntansi positif ini berdasarkan sasarannya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori akuntansi positif dan yang kedua adalah teori akuntansi normatif. Kedua teori ini memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan yang pertama itu berdasarkan pendekatannya yang nantinya akan menghasilkan 2 taksonomi yang berbeda. Pada teori akuntansi positif akan menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai sains, sedangkan teori akuntansi normatif akan menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai art atau seni. Kemudian yang kedua, teori akuntansi normatif yang berbentuk publik akuntansi berterima umum atau PABU merupakan acuan teori dalam memberikan jalan terbaik untuk meramalkan berbagai fenomena akuntansi dan menggambarkan bagaimana interaksi antar variabel akuntansi dalam dunia nyata yang merupakan fungsi dari pendekatan teori akuntansi positif. Nah, teori akuntansi positif ini biasanya berhubungan dengan kasus teori keagenan, yang mana teori keagenan ini merupakan salah satu konflik yang umum terjadi pada suatu perusahaan. Biasanya ada hubungan teori konflik ini biasanya berhubungan dengan pemegang obligasi dan pemegang saham, yang mana mereka akan melakukan kecurangan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan kemungkinan terjadinya penurunan atau kemungkinan terjadinya masalah pada perusahaan. Nah, di sini ada 3 hipotesis yang akan menjelaskan kenapa suatu manajer itu melakukan konflik teori keagenan. Untuk hipotesis yang pertama, itulah hipotesis rencana bonus. Jadi, apabila besaran bonus tersebut tergantung pada besar kecilnya laba perusahaan, maka seorang manajer atau siapapun itu tentu akan berusaha memberikan laporan pendapatan bersih setinggi mungkin agar mendapatkan bonus yang tinggi. Nah, salah satu cara adalah dengan memilih dan menentukan kebijakan akuntansi yang bisa meningkatkan laba pada laporan keuangan di periode tersebut. Sesuai dengan karakter proses akrual, hal tersebut bisa menyebabkan penurunan laba perusahaan yang akan dilaporkan pada masa yang akan datang dengan faktor lainnya yang masih tetap sama. Yang kedua itu adalah hipotesis kontrak hutang. Jadi, pada hipotesis kontrak hutang ini, seluruh hal lain yang ada dalam keadaan tetap. Semakin dekat sebuah perusahaan terhadap pelanggaran prinsip akuntansi yang didasari atas sebuah kesepakatan hutang, maka ada kecenderungan semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang melaporkan perubahan laba dari periode masa depan ke periode saat ini. Hipotesis yang ketiga adalah hipotesis biaya politik. Jadi, semakin besar ongkos politik yang ditanggung oleh perusahaan, maka manajer akan cenderung untuk menggunakan prosedur akuntansi yang menyerah terhadap laba yang dilaporkan pada masa saat ini menuju ke masa yang mendatang. Dalam pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi juga oleh dimensi politik sebuah perusahaan. Baik, itu tadi penjelasan aku tentang teori akuntansi positif. Sekarang aku masuk ke perataan laba. Jadi perataan laba merupakan salah satu kegiatan seorang manajer yang mana
dia sengaja mengurangi fluktuasi laba untuk meraih tingkat laba yang mereka inginkan. Jadi di sini ada beberapa hakikat kenapa seorang manajer melakukan perataan laba. Hakikat yang pertama itu disebut dengan dalil. Dan dalil satu itu yaitu kriterium yang digunakan oleh manajemen perusahaan. Dalil dua itu utilitas sebuah manajemen meningkat bersama. Dalil tiga adalah pencapaian tujuan manajemen yang dinyatakan dalam proposisi 2. Dalil keempat atau terakhir, yakni kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan. Itu tadi tentang hakikat yang kemungkinan terjadi. Adapun motivasi seorang manajer itu melakukan perataan laba. Nah, di sini beberapa alasan seorang manajer itu melakukan perataan laba itu disebabkan karena 2. Yang pertama itu dikarenakan arus laba yang cukup stabil. Yang kedua itu dikarenakan sifat siklus dari laba itu sendiri. Nah, tadi kita menjelaskan motivasi, pasti ada objek. Jadi di sini ada pun objek yang dilakukan atau yang digunakan untuk perataan laba. Objek itu berdasarkan dari yang aku baca, di sini dijelasin para peneliti lebih memilih indikator laba bersih atau laba per saham sebagai objek perataan laba bersih. Dan para pengguna laporan keuangan biasanya melihat pada angka paling akhir, yang mana baik laba maupun laba per saham. Nah, itu tadi objek. Sekarang aku bakal jelasin variabel dari perataan laba. Nah, jadi adapun 5 kondisi yang diperlukan untuk suatu entitas atau instrumen atau perusahaan melakukan perataan laba. Kondisi yang pertama itu dikarenakan perusahaan tidak harus memiliki komitmen. Kondisi yang kedua itu didasarkan pertimbangan yang cukup profesional. Yang ketiga adalah dikarenakan kondisi pergerakan material secara relatif. Kondisi yang terakhir adalah reklasifikasi atau saldo akun internal. Sekarang aku mau lanjut ke manajemen laba. Jadi manajemen laba itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk memanage labanya demi memenuhi keinginannya sendiri. Jadi, adanya kecenderungan perhatian terhadap laba yang disadari oleh manajemen, maka para manajer biasanya membuat bagaimana laba atau keuntungan dalam laporan keuangan digunakan untuk menguntungkan perusahaan. Cara ini sangat umum dilakukan oleh seorang manajemen. Adapun rumus yang terdapat ataupun rumus yang dapat digunakan untuk memecahkan manajemen laba. Rumus yang umum yaitu total akrual sama dengan laporan laba bersih dikurangi dengan arus kas dari operasi. Atau bisa juga rumus yang kedua yaitu adalah total akrual bukan pilihan dikurangi akrual pilihan. Nah, pada manajemen laba ini menggunakan model-model akrual untuk penghitungannya. Untuk model akrual yang pertama adalah model total akrual. Untuk rumusnya kita bisa lihat di bagian atas. Yang kedua adalah model akrual pilihan. Pada model akrual pilihan ini akan diberikan 6 pilihan model akrual. Untuk model akrual yang pertama adalah model akrual D'Angelo. Yang kedua adalah model Haley. Yang ketiga adalah model Jones. Yang keempat adalah model James modifikasi. Yang kelima adalah model industri. Dan yang terakhir adalah model Kang dan Sivana Krisman. Nah, itu tadi beberapa model akrual pilihan. Yang terakhir adalah isu-isu dalam manajemen laba. Di sini ada beberapa isu yang udah aku rangkum. Kurang lebih ada 10. Di sini aku bakal jelasin satu persatu isu-isu yang kemungkinan terjadi pada manajemen laba. Untuk isu yang pertama adalah bertujuan untuk memenuhi laba. Isu yang kedua adalah memiliki kecurigaan. Isu yang ketiga adalah informasi yang asimetri. Yang keempat adalah pelaporan yang cukup fleksibel. Yang kelima adalah strategi dari perusahaan. Yang keenam adalah permainan laba. Yang ketujuh adalah manajemen laba. Yang kedelapan adalah pemenuhan perjanjian oleh perusahaan lain. Yang kesembilan adalah ancaman dari 2 faktor. Yang terakhir adalah laba negatif. A few moments later. Oke, itu tadi video yang aku buat. Dan aku harap teman-teman dapat mendapatkan informasi atau manfaat dari video yang aku buat. Dan mohon maaf jika aku ada salah kata dalam pembuatan video ini. Dan jika teman-teman ada yang memiliki kritik, saran, atau informasi tambahan, teman-teman bisa tambahin di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Dan aku bakal tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.